Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazila Muhammad dari kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan membuat video tutorial yang dimana video ini akan saya selesaikan untuk menyelesaikan ujian praktek saya pada semester 2 kali ini. Video tutorial yang saya akan kerjakan adalah video tutorial cara menggunakan aplikasi Mayo. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat data awal pada aplikasi Mayo. Nah, di sini sekarang kita sudah berada pada halaman utama dari aplikasi Mayo. Nah, untuk membuat data awalnya, kita akan memilih script. Nah, pada introduction ini kita next saja. Selanjutnya, pada company information ada serial number. Ini di skip aja. Selanjutnya, kita akan mengisi nama dari perusahaan. Ini adalah soal yang akan saya gunakan untuk menggunakan tutorial untuk saya gunakan pada tutorial kali ini. Maaf ada sedikit kesalahan kata. Kita lanjut, yaitu pertama kita di sini bisa melihat bahwa nama perusahaannya adalah PT Sejahtera. Kita masukkan PT Sejahtera. Selanjutnya, bisnis Rekno ini wajib diisi ya, paling tidak 2 nomor. Kita bisa mengisi pakai nomor random aja. Saya pilih nomor 24. Selanjutnya di sini ada alamat. Sebelum alamat kan ada self text no, itu nggak usah diisi. Kita lanjut ke address saja. Di sini bisa kita lihat bahwa alamatnya itu adalah Jalan Ahmad Yani nomor 100 Surabaya. Di sini kita bisa lanjut. Jalan Ahmad Yani nomor 100 Surabaya. Nah, di sini juga kita bisa melihat phone number, fax number, email address di soal. Nih, di sini kita bisa melihat untuk phone numbernya atau nomor telepon ada 031 33224455. 031 22334455. Atau sebaliknya. Oh, terbalik. Nanti ininya 3322. Selanjutnya untuk fax no-nya depannya itu sama 031. Untuk nomor belakangnya itu 44556688. 44556688. Dan untuk emailnya itu PT Sejahtera Indo.net.com. PT Sejahtera email PT Sejahtera email Indo.net.com. Nah, sekarang karena kita udah selesai tadi membuat data awalnya, kita lanjut ke accounting information. Nah, di accounting information kita disuruh isi current financial year, compensation month, dan number of accounting period. Nah, di sini juga ada last month of financial year. Nah, di sini pada soal kita ditunjukkan bahwa perusahaan ini menggunakan tahun 2017 untuk current financial year-nya. Kita isi 2017. Nah, last month of financial-nya itu pastinya Desember. Untuk conversation month-nya itu kita pilih Desember juga ya. Karena pada soal transaksinya bisa kita lihat dia dimulai pada bulan Desember. Dan ini kita bisa pilih 13.
Nah, sudah seperti ini kita lanjut dan kita akan diberikan accounting information-nya. Jika udah yakin benar, maka lanjutkan. Nah, di sini pada accounting list kita pilih nomor 1 ya, yaitu I would like to start with one of the list provided by Mayob Accounting. Kita pencet next. Di sini ada industry classification dan type of business. Type of business aja yang kita ganti ya, karena pada soal diminta untuk type of business-nya itu adalah distributor. Kita cari distributor. Oke, kita udah dapat ya teman-teman. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita ada di halaman company file, yang dimana ini untuk menyimpan data yang sudah kita buat. Kita pencet change. Lalu kita bisa pilih dokumen yang akan kita gunakan untuk menyimpan data ini. Saya buat dokumen baru aja, foldernya. Nah, kita tinggal pencet save. Nah, kalau sudah seperti ini, kita next aja. Nah, ini adalah halaman terakhir yaitu conclusion. Nah, di sini kita disuruh pilih setup assistant atau comment center. Di sini kita pakai comment center aja ya. Nah, sekarang kita udah dimasuk ke halaman berikutnya. Nah, di halaman dalam Mayop ini, selanjutnya kita akan membuat account yang dimana diminta untuk ditambahkan, diedit, dan juga dihapus. Nah, untuk masuk ke langkah berikut, kita pencet accounts, lalu kita pilih account list. Nah, kita sudah masuk ke halaman seperti ini. Nah, pada halaman ini, seperti yang saya bilang tadi, kita disuruh menghapus akun, mengedit akun, dan menambahkan akun. Nah, yang soal minta untuk kita hapus itu adalah di akun 12120 yaitu payroll check account. Itu kita bisa cari di sini. Oke, ini akun yang harus dihapus. Tinggal pencet kanan dan delete account. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita masuk ke akun yang harus diedit, yaitu akun check account menjadi cash in bank. Itu yang ini ya guys. Di sini cash in bank. Lalu akun kedua yang diedit itu adalah output text dan yang ketiga input text menjadi ppn outcome dan ppn income. Oke, kita cari output text. Oke, sudah dapat ya. Ini output text, kita disuruh edit menjadi ppn outcome. Selanjutnya input text menjadi ppn income. Nah, selanjutnya adalah akun Bank Loans menjadi Bank Mandiri Loan dan purchase menjadi cost of goods sold. Berarti kita mencari Bank Loans dulu. Ini kita ganti menjadi Bank Mandiri Loan. Selanjutnya purchase, kita cari di akun 5. Itu kita menjadikannya COGS atau cost of goods sold. Nah, ini kan udah selesai nih akun-akun yang harus diedit. Nah, terakhir kita harus menambahkan akun, yaitu namanya ppn clearing pada akun 2 dengan nomor 2340. Kita pencet new untuk menambahkan akun, baru di sini kita pilih akun 2 itu adalah liability, kita pilih aja order liability. Lalu kita masukkan 2340 dengan nama ppn clearing. Nah,
step berikutnya udah selesai nih. Jadi sekarang kita tinggal close aja. Nah, setelah kita menghapus, menambahkan, dan mengedit akun, kita bisa langsung ke langkah berikutnya, yaitu membuat data customer dan supplier. Oh, sebelum itu kita membuat pajak dulu. Ya, untuk membuat text code atau pajak, itu kita bisa pencet menulis, modul list, dan kita akan memilih menu text code. Nah, di sini kan udah masih banyak nih yang disediain oleh aplikasinya. Nah, biar gampang, cepat menghapusnya, kita harus menghapus dulu. Jadi kita pencet Alt dan E. Nah, tapi kalau udah kayak gini, berarti kita harus menghapus satu-satu secara manual. Sales text ini nggak bisa ya, nggak bisa dihapus karena dia memang udah harus ada di situ gitu. Jadi sisanya kita hapus secara manual. Nah, kalau sudah terhapus semua, kita sekarang bisa menambahkan text code-nya. Kita pencet new, lalu pada text code kita isi PPN. Deskripsinya pajak pertambahan nilai. Nah, untuk text type-nya kita ganti ke goods and services text. Dengan rate yang diminta soal itu 10%. Di sini bisa saya tunjukkan di bagian sini ya, teman-teman. Itu ada kodenya, keterangannya, dan juga rate-nya. Nah, di sini ada text type-nya. Nah, di sini GST code-nya itu kita kosongin aja. Baru untuk link account for tax collected, itu kita pilihnya PPN outcome. Nah, dan kalau untuk link account for tax paid-nya, itu kita pilih PPN income. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi baterainya lowbat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita udah selesai nih link card for tax authority-nya itu kita hapus aja. Bukan hapus, kita kosongin aja. Nah, udah selesai nih semua ini, kita tinggal pencet OK. Nah, udah muncul kan di sini. Sekarang kita pencet close. Nah, baru kita benar nih. Kita sekarang selanjutnya adalah mengisi atau membuat data customer dan supplier. Nah, untuk membuat data customer dan supplier, kita tinggal masuk ke modul card file, lalu kita pencet menu card list. Nah, di antara dua ini, kita akan mengisi customer dulu, atau membuat data customer dulu. Kita pencet new, baru kita bisa lihat di soal untuk data-datanya. Nah, di sini ada data customer dan supplier. Berarti yang pertama ini adalah data customer. Nah, pertama kita akan mengisi dengan nama toko anggur dengan card ID-nya itu C01. Selanjutnya, kita akan mengisi terminnya. Untuk card details-nya kita nggak isi ya, teman-teman. Nah, untuk terminnya itu di 1/10 net 30. Nah, di sini kan payment is due-nya itu masih day of month after EOM. Nah, itu kita ganti ke in a given of days. Nah, di in a given of days ini kita bisa langsung masukin terminnya. Tadi kan 1/10 net 30. Berarti di sini discount days-nya 10.
balance to days yang 30 dengan diskon for early payment 1%. Nah, biar cepat, dan yang lainnya itu nggak usah diisi. Nah, biar cepat, kita pencet new, lalu setelah itu kita masukkan data customer yang kedua, yaitu toko bintang. Toko bintang dengan card ID-nya 002. Sama seperti tadi, ini kita ganti ke in a given of days dan terminnya pada customer itu sama semua, yaitu 10, 30, 1%. Nah, selanjutnya kita ke data yang ketiga. Itu ada toko bulan. Toko bulan C003. Ini in a given of days 10, 31. Yang terakhir itu toko cahaya IC004. Ini in a given of days. Lalu di sini 10, 31. Oke, untuk data customer itu udah selesai ya guys. Ada 4 customer kita. Nah, selanjutnya kita isi data supplier. Kita pilih ini. Lalu kita pencet new. Nah, di sini kita tinggal isi nama dan ID-nya. Untuk nama pertama itu PT Angkasa dengan kode S001. Nah, di sini juga untuk terminnya itu sama ya guys. Payment is due-nya itu menggunakan in a given of days. Nah, selanjutnya discount days-nya itu kita memilih yang disediakan oleh soalnya, yaitu 2/10 net 50. Berarti discount days-nya itu 10, di sini 50, dan di sini 2. Mari kita cek dulu untuk make sure kalau itu udah benar. Oke, udah benar. Nah, selanjutnya itu ada PT Bahari. Nah, di sini kita isi PT Bahari dengan kode 002. Tadi juga terminnya sama semua. Di sini kita pilih in a given of days. Di sini 10, 50, dan 2. Kita pencet new lagi. Di sini ada toko indah. Toko indah dengan kode 003. Nah, ini in a given of days 10, 50, dan 2%. Ini artinya kalau misalnya dia bayar 10 hari setelah tanggal pembeliannya, itu dikasih diskon 2% dengan jatuh temponya itu 50 hari ya guys. Oke, selanjutnya ini kita udah selesai ya. Data supplier itu cuma ada 3. Nah, benar. Nah, karena udah selesai nih kita tinggal close aja, karena nggak ada tuh employee sama personal tuh nggak ada di soal, jadi kita tinggal close. Nah, selanjutnya kalau kita udah selesai membuat data supplier dan customer, itu kita berikutnya kita akan memasukkan data persediaan. Nah, untuk mengisi itu kita bisa pilih modul inventory, baru kita pilih menu item list. Ya, terus habis itu kita tinggal pencet new. Nah, di sini kita tinggal lagi di soal nih, ada soalnya item-itemnya. Yaitu pertama kita bisa masukin item numbernya, yaitu AUN06. AUN06.
N06 dengan nama lemari S. Nah, di sini kan ada I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Itu dicentang aja semuanya, lalu diisi. Nah, di sini kan cost of sell account itu kita pakai COGS. Di sini I sell this item itu kita menjual jadi sales. Dan juga I inventory this item berarti kita menggunakan merchandise inventory. Nah, ini udah selesai ya guys. Nah, selanjutnya item details itu kita kosongin aja. Buying details ini buying unit of measure biasanya. Kalau misalnya lemari es itu kita kan biasa pakai unit ya. Nah, habis kita isi ini, kita isi text code when bought-nya itu kita menggunakan ppn. Ini juga sama, kita isi dengan unit, di selling unit of measure-nya, terus text code when sold-nya itu kita pilih ppn. Nah, kalau udah selesai ini, history sama auto build-nya itu dikosongin aja, langsung kita pencet new untuk item berikutnya. Nah, item berikutnya itu ada number, yaitu AU N06. AU N06 dengan nama, kita bisa lihat AC. Salah, bukan 06, 08. Di sini AC. Nah, ini udah otomatis keisi ya, teman-teman. Seperti tadi, ini item details dikosongin, buying detailsnya masih sama, dan selling detailsnya juga masih sama. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal pencet OK aja. Kayak baru satu ya. Nah, ini salah pencet. Kayaknya tadi ada kesalahan, jadi kita bisa tambahin si lemarinya, lemari S-nya. Sebentar, AU N06. Betul. Sini kita pakai lemari S. Seperti tadi ya, guys. Oke. Udah sama semua. Pencet OK. Nah, ini kan udah ada 2 nih. Ini udah benar ya. Ya, kita harus make sure dulu ya guys kalau sudah selesai. Nah, kalau udah selesai, udah yakin benar, kita tinggal pencet close. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah menginput saldo awalnya. Kalau udah selesai ya guys. Jadi kita menginput saldo awal akun-akun kita. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu kita pencet setup, lalu kita pencet balance, lalu kita masuk ke account opening balance. Nah, account opening balance ini kita harus benar-benar sampai hasil akhir dari amount left to be allocated-nya itu 0 lagi ya. Karena setelah kita isi, maka dia akan terisi sampai benar-benar kalau misalnya salah, dia bakal dibilang itu tuh nggak balance. Jadi ini tuh nggak 0. Nah, caranya kita harus benar-benar tahu kalau misalnya akun-akun normal itu ada di mana. Contohnya, akun 1 itu kan debit, kalau akun 2 itu kredit. Nah, kalau misalnya akun 2 ada debit, berarti dia diminusin. Tapi kalau misal akun 1 itu ada debit, dia nggak minus. Malah kalau misalnya ada kredit baru diminusin, seperti itu. Nah, selanjutnya kita isi apa yang ada di sini. Ini kan ada disediain, nah kita tinggal masukin aja. Kita cari akun BLGS Improve at Cost. Berarti ini
ya, sebesar 310 juta di akun debit. Oke, 310 juta. Oke. Selanjutnya itu ada PLG improve akun debt sebesar 20.500.000. Karena itu dikredit, makanya kita harus kasih minus ya. Juta. Oke. Nah, selanjutnya itu ada di office equip at cost sebesar 100 juta. Nah, ini office account debt itu 43 juta. Ini minus ya. Nah, seperti ini. Kita lanjut sampai akun terakhir. Nah, selanjutnya itu ada cash in bank itu di 276.150. 176.150. Make sure ya, betul. Terus ada petty cash-nya 5 juta. Lalu ada trade debtors-nya 110 juta. Ini ya. Terus ada prepaid insurance 8 juta. Okay. Ada merchant inventory sebesar 150 juta. 150 juta. Oke. Nah, selanjutnya ini ada di akun 2, Bank Mandiri Loan itu 172. Bank Mandiri Loan 170 juta. Karena itu akun 2 kan dia dikredit. Jadi dia tetap positif ya. Di trade creditors itu 154 juta. 100. PPN outcome 133 juta. 133 juta. PPN income ada. Nah, ini kan dia di debit di akun 2. Nah, ini kita harus kasih minus ya, guys. 112 juta 200. 112 juta 200. Sorry. Oke. Di sini ada owners. Kita cari ini capital di 520 juta. Kita lihat ya apakah balance. Balance. Yes, balance ya guys. Ini kita tinggal 38, 50. Nah, ini artinya kita udah balance, teman-teman. Karena dia udah 0 lagi. Nah, kalau misal udah balance, kita tinggal tutup dengan pencet OK.
Nah, setelah itu kita bisa cek nih ke company data auditor. Apakah data kita itu udah benar? Nah, di sini kita pencet kita lihat dulu di soal di November ya. Kayaknya kita belum bisa cek dulu sih. Kita harus nyelesain saldo dulu. Nah, nyelesain saldo apa nih? Nah, setelah kita mengisi saldo ini, account opening balance, kita selanjutnya kita akan mengisi saldo customer dan juga saldo supplier. Nah, pertama kita akan mengisi saldo customer dulu ya, dengan memencet setup, balance, terus kita pencet customer balance. Nah, di sini kita pilih customer mana dulu yang mau kita isi. Nah, jadi kita isi yang anggun. Nah, habis kita pilih, kita tinggal Excel. Nah, kita pencet enter, enter, enter. Nah, di invoice itu kita isi ini nomor fakturnya, yaitu FPJ 11.8. FPJ 11.8. Nah, di situ juga ada tanggalnya, jangan lupa dimasukin 20 November 2017. 20 November 2017. Nah, di sini kita bisa isi dengan keterangan saldo awal customer. Cara fokusnya kita copy aja biar cepet ya. Itu dengan saldo awalnya itu 44 juta. Benar, kita record. Nah, selanjutnya kita pilih lagi yang toko bintang. Kita add cell, lalu seperti tadi caranya sama. FPJ 11.11. Sini FPJ 11.11. Nah, di sini tanggalnya itu 25 November. 25 November. Sini kita kontrol V. Habis itu kita lihat saldonya itu ada 33 juta. Nah, kalau udah selesai kita tinggal record. Nah, terus kita pilih customer yang lain. Tapi di customer toko bulan ini dia tidak ada saldonya. Kita langsung ke toko cahaya aja. Sel. Di sini kita bisa lihat dia beda ya. Fakturnya SPJ 11.12. FPJ 11.12 dengan tanggal 30 November 2017. 30 November 2017. Ctrl V, baru kita isi saldo awalnya itu 33 juta. Oke.
Nah, kalau udah congratulation seperti ini, berarti kita udah balance ya, saldonya juga udah benar. Nah, kalau udah seperti itu, kita tinggal close. Nah, selanjutnya kita akan mengisi saldo supplier dengan memilih setup, balance, dan supplier balance. Nah, di sini kita pilih supplier mana yang mau kita isi saldonya. Yang pertama dulu PT Angkasa, baru kita pencet add purchase. Sama seperti tadi, kita isi nomor fakturnya NP811. NP811 dengan tanggal 18 November 2017. Di sini kan kita udah copy tadi, tapi diganti aja jadi supplier. Kita copy lagi. Nah, di sini kita saldo awalnya itu dia 44 juta. Nah, baru di record, baru kita pencet supplier summary, baru kita pilih PT Bahari, yang kedua add purchase, baru kita sama kayak tadi, lihat nomor fakturnya LI1411. LI1411. Salah. Kita lihat tanggalnya itu deh. Tanggalnya itu 26 bulan 11 2017. Ini LI 14 berapa? 11. Ini kita tinggal masukin dengan saldonya itu 22 juta. Nah, ini tinggal record. Kita lanjut ke supplier selanjutnya, yaitu Toko Indah. Kita pencet add purchase. Lalu kita lihat di sini nomor fakturnya itu NN2211. Di sini kita pencet NN2211 dengan tanggal 27 November dengan saldo 88 juta. 27 88 juta. Kita record. Nah, ini kan congratulations lagi, berarti kita udah balance. Nah, selanjutnya kita close aja karena udah balance. Nah, selanjutnya kita kan udah masukin saldo supplier dan customer. Selanjutnya kita akan memasuki saldo inventory. Nah, caranya itu kita masuk ke inventory, baru ke count inventory. Nah, di count inventory itu kita tinggal lihat nih, kita ada berapa unit dari item-item kita. Jadi tinggal isi aja. Di sini 60. Oke. 60. Sini juga 60. Harus hati-hati guys, harus benar-benar ya. Nah, setelah kita isi ini udah selesai, kita pilih adjust inventory. Nah, di sini di default adjustment account kita pilih merchandise inventory. Oke. Nah, lalu kita continue. Baru kita pencet opening balance saja langsung. Nah, di sini kita bisa masukkan tanggal dari persediaan kita.
yaitu 1 Desember 2017. 1 Desember 2017. Nah, kalau ini salah di periode akuntansi awal, ini nggak bisa diganti ya tanggalnya ke Desember. Paling dia bisanya ke Januari. Persediaan. Persediaan. Nah, di sini unit cost ini kita akan mengisi harga dari unit-unit kita. Yang pertama ada 1 juta dan yang kedua ada 1.500.000. 1 juta. Ini 1.500.000. Nah, kita harus lihat dulu betul atau tidak. Sudah betul ya teman-teman. Kita lihat. Make sure 60 juta dan 90 juta. Oke, setelah itu kita record. Nah, kalau udah kayak gini, kalau kalian masih mau cek saldo-saldonya, kalian bisa ke transaction journal, terus kalian tinggal masukin tanggal dari transaksi kalian. Nah, kalau udah mengisi saldo-saldo ini, kita bisa langsung ke company data auditor yang tadi aku salah. Seharusnya di terakhir ya. Company data auditor, terus pencet next. Next. Nah, di sini kita pilih ke 1 bulan 1 tanggal 1 bulan 11 2017. Nah, di sini itu kita pilih aja 31 bulan 11 ya 11 2017. Oke. Sini 30 bulan 11. Coba teman-teman. Dia nggak bisa katanya. Tuh sampai tanggal 1. Sorry guys. Kita akan melihat apa yang salah di sini ya. Compare item inventory account. Compare item. Apakah kita bisa melihat ini? No. Tanggal berapa ini ya? Nah, baru bisa guys. Tadi tuh ada salah ya. Jadi ini 1 bulan 11 sampai 1/12. Nah, selanjutnya kita bisa periksa lagi. Oke. Ini kalau misalnya dua-duanya udah betul, berarti kita udah betul ya guys. Dan itu ada salah tanggal. Berarti kita ceknya itu bulan sebelumnya dan bulan awal selanjutnya. Nah, kita close aja. Kalau udah kayak gitu, kita udah bisa lanjut ke transaksinya. Nah, untuk transaksinya kita bisa baca di transaksi nomor 1. Nah, pada tanggal 7 Desember 2017 memberi barang dagangan dari PT Angkasa dengan bukti transaksi nomor NP212 dengan rincian sebagai berikut. Nah, karena di sini ada membeli barang dagang, berarti kita menggunakan modul purchase, baru kita menu enter purchase, dan kita akan mengisi transaksi. Tapi sebelum itu kita jangan lupa pencet layout dulu, lalu pilih item, lalu pilih OK. Nah, di sini kita pilih dari mana kita beli barang itu. Nah, tadi di soal kita dibilang dari PT Angkasa. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nomor faktur dan juga tanggal pembelian.
Nah, tanggal pembelian itu di 7 Desember, baru nomor fakturnya NP212. NP212 7 Desember 2017. Sudah? Sudah. Ini udah benar ya? Ya. Ya, kayak gini ya guys kalau item. Jadi kita pilihnya item. Nah, selanjutnya itu kita lihat kita beli berapa. Nah, kita beli lemari es 10 dan AC juga 10. Kita tinggal tulis sini 10 di sini lemari itu kita pencet aja AU, nah dia keluar guys. Di sini juga AU N08. Nah, AC. Nah, di sini kita price, kita masukin harga yang tertera di sini. Itu kita belinya itu dengan harga 1.100.000 untuk lemari es dan 1.500.000 untuk AC. Di sini 100 dan di sini 1.500.000. Nah, di sini kan ada nih subtotalnya 26 juta. Nah, kita nggak ada freight paid, jadi tidak ada biaya tambahannya. Dan jadi total akhirnya ditambah tax itu 28.600. Di sini kita bisa lihat dan hasilnya benar. Nah, kita tinggal record. Nah, kita lihat nih transaksi selanjutnya apa. Transaksi selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2017 membayar hutang kepada PT Indah dengan nomor bukti BKK 121 sebesar 88 juta. Nah, berarti ini membayar hutang kan. Kalau membayar hutang berarti itu dari pembelian. Nah, untuk itu kita memencet purchase, terus kita pilih pay bills, lalu kita memilih suppliernya yang ingin kita bayarkan hutangnya. Tadi dibilang Toko Indah. Nah, di sini kita isi nomor buktinya itu BKK 121. BKK 121 dengan nomor 08 12 2007. Di sini 88 juta, kita isi amount-nya. Amount ini adalah berapa besar kita akan membayar ya guys. Nah, di sini kan ada transaksinya nih. Tanggal 27, 88 juta. Kita tinggal pencet, dia muncul karena kita udah di sini ya. Berarti pokoknya kita harus isi ini dulu baru kita pencet ini. Baru kita enter untuk memastikan out of balance-nya itu 0. Lalu kalau udah seperti ini kita tinggal record. Nah, jadi kita lihat lagi nih, soal selanjutnya adalah pada tanggal 9 Desember membayar hutang kepada PT Bahari dengan nomor bukti BKK 122 sebesar 22 juta. Nah, di sini kita pilih, karena dia masih pembayaran hutang, kita masih pakai yang sama ya. Kita pilih PT Bahari, lalu di sini kita pencet nomor buktinya itu BKK 122 di tanggal 9 dengan total 22 juta. Nah, baru kita seperti tadi kita pencet dan kita klik enter untuk memastikan out of balance-nya itu 0. Kita pencet record. Nah, kita lihat lagi soal berikutnya. Pada tanggal 10 Desember 2017 mengembalikan barang dagang yang dibeli dari PT Angkasa dengan nomor bukti RNP 312 dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini adalah retur barang yang kita beli. Nah, kita tetap menggunakan purchase, lalu kita enter purchase. Nah, bedanya sama pembelian kan itu retur ya. Jadi di sini kita pakai minus untuk pengurangan barangnya.
Nah, tadi adalah PT Angkasa dengan nomor buktinya itu RNP 312. RNP 312. Nah, di sini di tanggal 10 Desember 2017. Nah, ini balik lagi ya. Di sini jangan lupa ya guys, dipindahin ke item lagi. Habis itu kita tinggal lihat berapa barang yang dikurangi dari pembelian tersebut. Di sini lemari es sama AC-nya sama-sama 2 yang dikurangi. Jadi kita tinggal kasih minus 2 pada barang tersebut. Kita pencet tab, lalu pencet nama barangnya. Harga barangnya itu sudah tertera ya teman-teman. Karena kan kita pas beli udah ada harganya tuh. Di sini kita tinggal pencet minus 2 lagi untuk barang berikutnya, yaitu AU N08. Nah, di sini kita tinggal mastiin apakah benar hasil akhirnya. Dan ini minus 5.200.000, yaitu barang yang dikurangkan menjadi 5.200.000. Nah, ini benar ya guys, sama. Ada PPN-nya 520, jadi total semuanya 5.720.000. Jadi ini udah sama-sama, kita tinggal pencet record. Habis itu kita tinggal cancel. Lalu ini belum selesai ya untuk returnnya. Setelah kita di enter purchase, kita langsung pergi ke purchase register untuk meretur barangnya. Nih, kita pencet return and debits. Lalu kita di sini ada pilihan retrieve refund atau apply to purchase. Nah, kalau retrieve refund itu dia itu kalau misalnya ada retur tapi pengembaliannya tunai ya. Terus kalau misalnya apply to purchase ini untuk pembelian kredit. Jadi kita apply to purchase. Nah, baru kita masukin lagi tadi buktinya RNP 312 tanggal 10 12 2017 tanggal 10 benar ya. Lalu kita pilih transaksi yang mau diretur barangnya tadi kan. Nah, itu ada di sini. Angkasa betul ya? Betul. Di yang 28 ini. Oh, kayaknya saya ada tanda tanggal ya. Salah tanggal sepertinya. Nah, ini udah tahu ya guys, salah tanggal ternyata. Ini seharusnya tanggal 7 seharusnya sih. Ya, tanggal 7. Oke. Udah berubah kan? Nah, gini guys. Nah, ini out of balance-nya udah 0. Kita tinggal record. Nah, kalau udah kosong berarti barangnya udah dianggap return ya. Baru close. Lalu kita ke transaksi selanjutnya. Itu di transaksi nomor 5. Pada tanggal 12, PT Uji Coba baru menjual barang dagangan kepada toko bintang dengan nomor faktur penjualan FJP121. Nah, ini kita menjual barang guys. Kita menjual barang, berarti kita pilih sales, lalu enter sales,
Lalu jangan lupa layoutnya itu diganti menjadi item. Nah, lalu kita pilih di sini tadi dia bilang toko bintang ya. Ya, toko bintang. Kita pilih toko bintang. Lalu dengan buktinya FJP 121. FJP 121 di tanggal 12 bulan 12 2017. Betul. Ini ganti layoutnya lagi. Seperti ini layoutnya. Nah, selanjutnya kita seperti tadi kita masukin jumlah itemnya yaitu 10 lemari es dan 10 AC. 10 lemari es. Dan 10 AC. Nah, ini kita tinggal isi. Harga pertama itu ada di 2 juta. Harga kedua itu ada di 3 juta. Jadi di sini kita tulis 2 juta. Di sini 3 juta. Nah, hasilnya itu di sini totalnya 50 juta, benar. Baru kita ada freight ya guys, sebesar 5 juta. 5 juta ya? Enggak salah, 600. 600 ya teman-teman. Di sini ada tulisannya freight collected. 6 juta, yang 5 juta 600.000. Yang 5 juta itu adalah teksnya. Jadi total akhirnya itu 55.600. Betul. Nah, ini kita tinggal record. Nah, selanjutnya ada transaksi pada tanggal 13 Desember menerima uang dari toko bintang dengan nomor bukti. Nah, ini berarti pembayaran piutang ya guys. Kita menerima piutang. Jadi di sini kita tetap di sales karena piutang itu terjadi karena ada penjualan. Nah, jadi kita di sales, lalu kita pilih receive payment. Dari toko mana tadi? Dari toko bintang. Dengan buktinya BKM 12.2. BKM 12.2 di tanggal 13 dengan jumlah 33 juta. 30. Di sini kita tulis amount receive-nya ya guys, 33 juta. Nah, lalu kita pilih yang mau dibayarkan itu yang ini. Kita pencet enter sampai out of balance-nya kosong. Lalu kita pencet record. Nah, selanjutnya soal ketujuh adalah pada tanggal 15 PT Sejahtera membayar hutang Bank Mandiri dengan nomor bukti BKK 123 sebesar 15 juta. Nah, ini adalah pembayaran hutang di luar dari kegiatan penjualannya, kegiatan usahanya. Jadi kita menggunakan banking, lalu karena kita membayar, jadi kita menggunakan spend money. Lalu di sini kita isi pay-nya itu kita bayar ke siapa. Nah, di sini saya akan tulis Bank Mandiri aja. Di sini pembayaran hutang bank. Di sini BKM
atau BK. Di sini kita pakai nomor buktinya BKK 12.3 di tanggal 15. Dengan jumlah sebesar 15 juta. Nah, udah ya guys, udah benar. Nah, sekarang kita tinggal pilih akun. Akunnya itu kita pilih Bank Mandiri Loan. Nah, di sini lalu kita udah pastikan ini sudah muncul ya, enter. Nah, lalu kita pencet record. Selanjutnya di nomor 8 itu transaksi di tanggal 15 juga ada penjualan tunai barang dagang ke PT Bulan dengan nomor bukti NK121. Berarti kita pergi ke penjualan yaitu sales, lalu enter sales. Ini layoutnya udah, baru di sini kita tulis toko bulan dengan buktinya adalah NK121. NK121 di tanggal 15 2017. Tuh. Ya, 2017. Jadi kita pilih layoutnya lagi. Dia belum ubah. Nah, oke, sudah siap. Lalu kita lihat apa aja yang dibeli. 18 lemari es dan 18 AC. Baik, 18. Di sini 18 AC. Oke. Nah, di sini kita masukin harganya ada di 2.100.000 dan 2.800.000. 2.100.000. 2.100.000 betul. Bawahnya 2.800.000. Itu hasil akhirnya itu 88.200.000 ditambah free collected-nya 1 juta. Jadi dengan teksnya itu 8.820.000. Jadi hasil akhirnya itu 98.020. Nah, udah betul nih guys. Nah, bedanya sama penjualan kredit dan penjualan tunai. Penjualan tunai itu kita harus mengisi pay today. Kalau misalnya kredit nggak usah. Nah, pay today ini diisi dengan nominal akhir yaitu total amount-nya. Jadi kita isi 98.020. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung pencet record. Nah, lalu kita udah selesai guys transaksinya. Nah, tapi karena udah selesai kita tetap harus make sure apakah udah benar atau belum. Jadi di sini kita pencet 01/12/2017 sampai 31/12/2017.
Nah, di sini kita bisa pilih all, jadi kita tahu aja apa aja yang sudah kita isi. Nah, di sini kita bisa lihat bertransaksi kita yang pertama itu di tanggal 7. Tanggal 7 itu hasilnya 28.600. Ini udah bisa ya, 26 ditambah 2.600.000 ini hasilnya. Terus di tanggal 8 itu ada Toko Indah membayar sebesar 88 juta. Terus di tanggal 9 PT Bahari 22 juta. Terus di tanggal 10 ada pembelian. Ada mengembalikan barang itu sebesar 5.720.000. Ya, betul. Lalu di tanggal 12. Mari kita lihat mana tanggal 12 kita. Sepertinya nggak ada ya. Tanggal 12 kita mana? Nah, seperti ini ya guys. Jadi kita tuh benar-benar harus make sure bahwa transaksi yang udah kita input itu sudah benar. Ini tanggal 12 itu baru menjual barang dagang kepada toko bintang 55.600. Gak ke recordnya. Harus make sure. Ke toko bintang. Toko bintang belum ada ya. Ada ini, tapi bukan ini kayaknya. Toko bintang. Berarti yang 12 ini nggak ada ya. Oke. 600.000 itu. Atau saya salah nomor. Di sini biasanya kita salah tanggal. Jadi kita pakainya kalau ini kita pakai 2015. Enggak, 2026. Muncul nggak dia? Biasanya kayak gitu muncul. Nanti dia. Nih, tuh salah tanggal kan guys. Jadi di sini kita isi 12/12/2017. Nah, kalau udah kayak gini kan enak. Nih, 55.600. Tuh. Nah, baru kita cek yang lainnya udah betul. Aku sih yakin udah betul ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita menginput transaksi, udah selesai nih. Nah, kita melakukan yang diminta dari soalnya juga, yaitu melakukan rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini bisa kita lakukan dari banking, lalu kita pencet reconcile accounts. Nah, di reconcile accounts ini kita di account kita akan pilih cash in bank. Sudah, lalu di cash in bank ini kita masukkan tanggal yang diminta di soal, yaitu tanggal 31 Desember. 31 Desember 2017.
Nah, muncul semuanya. Nah, coba kita centang semua. Apakah sudah sesuai dengan yang di sini? Nah, udah sesuai kan, guys? Nah, habis deh sesuai, teman-teman, kita bisa langsung rekonsil aja. Tidak perlu takut, rekonsil aja. Langsung rekonsil. Sudah. Nah, udah kita rekonsil, kita tinggal close dan kita masuk ke step selanjutnya, yaitu membuat data penyesuaian. Nah, data penyesuaian ini kita lakukan dengan kita memilih accounts, baru kita masuk ke record journal entry, atau ya betul, record journal entry ya teman-teman. Nah, seperti ini. Baru kita ganti aja tanggalnya 31/12/2017. Baru di sini kita tulis penyesuaian. Ya. Nah, baru di sini kita masukkan akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, di sini dia minta penyusutan BLGS dan improve bulan Desember sebesar 2.200.000. Nah, di sini kita pilih akun pertamanya itu depresiasi ya, guys. Atau depression. Nih, depreciation. Sebesar 2.200.000. Terus di sini tadi dia bilang BLG. Ini. Oke. Di sini sebesar 2.200.000. Oke, selanjutnya di soal dia bilang penyusutan office equip bulan Desember. Nah, ini sama ya, akun pertamanya kita itu pilih depreciation. Di akun 6. Kenapa depreciation? Karena ini memang akun untuk penyusutan, teman-teman. Oke. Nah, langsung aja di sini dia bilang 1.100.000. Ingat aku benar. Nah, karena dia di situ bilang office equip, berarti kita pilihnya yang office equip akun debt. Dan langsung klik aja, lalu enter. Nah, out of balance-nya udah 0. Ini berarti kita udah selesai. Kita tinggal record. Nah, setelah record, nah, kita udah selesai nih membuat, kita udah selesai beberapa tahap tuh ya. Kita udah selesai dari cara membuat data awal. Kita udah selesai menginput akun, kayak menambah akun, mengedit akun, dan menghapus akun. Kita juga udah membuat data supplier, customer, dan juga inventory. Kita udah buat opening balance, menginput saldo akun. Kita udah menginput saldo supplier, customer, dan juga persediaan atau inventory. Terus juga kita udah melakukan input transaksi, kita udah rekonsiliasi bank, kita juga udah penyusutan. Sekarang step terakhir kita adalah bagaimana cara membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah hal terakhir yang kita buat pada tutorial kali ini, yaitu kita diminta untuk membuat account transaction accrual. Nah, ini caranya kita untuk membuat laporan keuangan, kita pencet report, terus index to reports, lalu kita pilih di sini kan dia mintanya account transaction. Nah, kita cari accounts ini.
account transaction, kita pilih yang accrual. Lalu di sini kita akan pilih periodenya. Di sini udah tertera langsung. Lalu kita pencet display. Nah, ini udah selesai ya guys. Nah, tinggal kita save dengan cara send to, lalu ganti ke PDF karena dimintanya PDF. Lalu kita masukin ke dokumen yang kita simpan data awal kita. Jadi, ya, 5 yuk. Oke. Nah, kita tinggal save. Nah, selanjutnya kita bisa cari standar balance sheet. Nah, standar balance sheet itu ada di balance sheet ini. Kita accounts, lalu balance sheet, lalu pencet standar balance sheet. Nah, di sini kita udah disediakan, udah benar ya periodenya, kita tinggal display. Nah, habis kita cek, oke, udah benar ya. Lalu kita send to, baru PDF lagi. Sama seperti tadi, ini kita udah masuk ke foldernya, tinggal save aja. Selanjutnya diminta laporan income statement. Nah, income statement itu ada di accounts, terus kita lihat di sini ada tulisan income statement, lalu pilih income statement accrual. Sini lihat dulu tanggalnya udah betul atau belum, sudah, tinggal display. Lalu kita save di PDF. Tinggal save. Nah, selanjutnya lagi ada bank register. Nah, bank register itu ada di banking, baru di check and deposits, terus pilih bank register. Kita lihat periodenya udah betul, tinggal display, lalu send to PDF, lalu di save. Lalu close lagi. Laporan selanjutnya itu ada banking reconciliation reports. Itu maksudnya dia minta laporan yang reconciliation reports yang dimana ada di banking, check and deposit, lalu pilih reconciliation reports. Ini periodenya salah, jadi kita ganti aja ke 31 Desember 2017. Lalu kita display. Lalu kita send to PDF, lalu save. Nah, selanjutnya dia minta receivable reconciliation. Ini kita close aja. Itu ada di sales. Nah, di sini kita pilih receivables, lalu reconciliation. Dia minta detail atau summary. Summary. Ya, jadi kita pilih yang ini ya. Lalu tinggal display aja. Lalu kita send to ke PDF, lalu save. Nah, selanjutnya ada payable reconciliation. Itu kita bisa temuin di purchase, lalu di payable, baru reconciliation summary. Di sini udah betul periodenya, langsung display, lalu send to PDF. Lalu di save. Karena ini sama, kita tambahin aja di sini variable. Oke, save. Baru dia minta apa yang terakhir? Inventory value. Berarti di sini kita pilih inventory, baru kita inventory value reconciliation.
Baru kita, ini udah betul, baru display. Nah, ini kita pencet send to PDF, terus save. Udah deh. Sekian tutorial yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya ucapkan dan juga saya ajarkan kepada teman-teman sekalian. Semoga kesalahan-kesalahan itu tidak me- semoga kesalahan-kesalahan itu tidak menghentikan teman-teman untuk belajar dari video saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.